Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sekedar mengingatkan, sekiranya belum, marilah masing-masing kita berniat i'tikaf selama berada di dalam masjid, karena dengan niat itulah keberadaan kita di dalam masjid menjadi sebuah ibadah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang terhormat, kita lanjutkan pengajian pekan yang lalu tentang hadis Nabi. Saya ulangi sedikit. Hadis Nabi, hadis Nabi atau sunnah Nabi adalah penuturan sahabat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, baik itu merupakan ucapan beliau, perbuatan atau amalan beliau, dan juga pengakuan-pengakuan beliau kepada sahabat-sahabat yang lain, dan juga mengenai sifat dan berbagai hal mengenai diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau ringkaskan, hadis adalah semua riwayat hidup Nabi, semua cerita tentang Nabi sejak beliau diangkat menjadi Rasul sampai wafat, itu semuanya hadis. Kenapa? Ya karena hadis ini penuturan tentang Rasulullah. Kemudian dari segi lain, hadis ada yang terjadi di kota Madinah. Maksudnya terjadi, diucapkan Nabi, dikerjakan Nabi, atau dialog Nabi dan sebagainya itu terjadi di kota Madinah. Di kota Madinah ini pun bisa terjadi di masjid, bisa terjadi di rumah beliau, bisa terjadi di tempat lain, sehingga luas sekali keberadaannya. Begitu juga di luar kota Madinah. Ada hadis, ada riwayat, ada penuturan tentang Nabi ketika perang, ada penuturan tentang Nabi ketika dia melakukan perjalanan, ketika dia bertemu dengan orang-orang, dan seterusnya. Ini dari segi tempat. Hadis itu bisa jadi diucapkan di Madinah, bisa jadi di luar kota Madinah. Bisa jadi di tempat umum, bisa jadi di tempat terbatas. Kemudian dari segi orang yang mendengar atau orang yang meriwayatkan, ini juga sangat beragam. Mungkin ada seorang bertanya kepada Nabi, hanya dia sendiri, "Ya Rasulullah, saya begini-begini." Lalu Nabi menjawab. Jawaban Nabi kepada satu orang itu sudah hadis, walaupun yang mendengar hanya satu orang saja. Jadi kalau satu orang ini bercerita, dahulu saya pernah bertanya kepada Nabi, dan Nabi memberi jawaban begini-begini, maka penuturan dia ini, cerita dia ini menjadi sebuah hadis. Atau Nabi pidato panjang. Katakanlah Nabi pidato 10 menit, 15 menit, lalu datang seorang sahabat. Dia hanya mengambil satu kalimat saja. Tadi Rasulullah pidato,
di antara pidatonya, umpamanya dia berkata bahwa beliau diutus untuk mengajarkan akhlak yang baik. Jadi dia hanya mengambil satu kalimat dari 10 menit Rasulullah berbicara. Itu sudah sebuah hadis. Orang lain umpamanya mungkin memotong bagian yang lain dari hadis Nabi ini tadi. Dia akan berkata, Nabi, kami tadi mendengar ceramah Nabi. Nabi sebelum memulai khutbah membaca tahmid. Itu saja yang dia kutip. Itu menjadi sebuah hadis. Nanti mungkin ada orang lain, kami tadi mendengar ceramah Nabi, panjang ceramah beliau. 10 menit. Yang saya tangkap, umpamanya, atau yang saya dengar, dia membucai dengan tahmid, lafadznya ini, lalu dia membaca salawat, lafadznya ini, lalu dia bercerita tentang banyak hal, mengutip ayat ini, mengutip ayat itu. Itu yang saya tangkap. Itu pun menjadi sebuah hadis. Kenapa masing-masing ini tadi menjadi sebuah hadis? Karena sahabat yang menuturkannya berbeda-beda. Jadi penuturan si A menjadi sebuah hadis, penuturan si B menjadi sebuah hadis, penuturan C menjadi sebuah hadis, dan seterusnya. Jadi mungkin sebuah pidato Nabi dalam riwayat sahabat, jadi kalau umpamanya pidato itu didengar oleh banyak orang, seperti khutbah wada didengar oleh 100.000 orang. Jadi kalau ada 10.000 sahabat yang menuturkan isi khutbah wada Nabi tadi, maka penuturan sahabat ini menjadi 10.000 hadis. Kenapa 10.000? Karena 10.000 orang yang menuturkannya. Hadis tadi adalah penuturan sahabat tentang Rasulullah. Jadi dari segi orang yang mendengar, ada kemungkinan sangat banyak, ada kemungkinan hanya beberapa orang, bahkan mungkin hanya satu orang saja. Banyak kejadian di rumah Nabi hanya diketahui oleh istri beliau. Jadi cerita istri beliau tentang Nabi di rumah itu menjadi hadis. Jadi hadis Aisyah banyak, dan kebanyakannya tentang situasi rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hak-hak orang perempuan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan ibadah Nabi. Ini contohnya. Jadi hadis itu sangat luas, Pak, sangat luas. Jadi kalau di awal tadi saya katakan, riwayat hidup Nabi bolehlah kita anggap sebagai kumpulan dari semua hadis-hadis tersebut. Ini dari segi penuturan sahabatnya. Semua apa yang ada yang berasal dari Nabi itu kita sebut hadis. Dan yang menuturkan, yang melihat, yang mendengar, yang bergaul dengan Nabi adalah sahabat. Jadi kalau cerita ini tidak berasal dari sahabat, tapi berasal dari generasi sesudah sahabat, yaitu generasi tabi'in, maka hadis itu menjadi tidak dipercaya. Hadis itu dianggap tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena orang yang menceritakannya tidak mengalaminya sendiri. Dia tidak bertemu dengan Nabi. Jadi kalau hadis itu memang betul-betul berasal dari Nabi, maka ada orang lain yang disembunyikan oleh penutur tersebut. Katakanlah umpamanya si A, dia generasi sesudah sahabat, generasi tabi'in. Dia tidak bertemu dengan Nabi. Jadi tidak mungkin si A mendengar dari Nabi. Tidak mungkin si A melihat Nabi karena dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kalau yang dia ceritakan itu betul, pasti ada nama sahabat yang dia sembunyikan. Jadi hadis, saya ulangi kembali, adalah penuturan sahabat tentang Nabi. Karena itu untuk menjaga bahwa yang menuturkan ini betul-betul sahabat, para ulama
menyatakan nama sahabat itu mesti disebutkan ketika kita mengutip hadis. Ini sebagai salah satu cara mengetahui bahwa itu hadis. Jadi umpamanya an Ali bin Abi Thalib, an Umar bin Khattab, an Abi Hurairah, an Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud itu seorang sahabat, dari Abu Hurairah, ya saya mendengar Nabi berkata, bercerita kepada kami Abdullah bin Umar, dia pergi bersama Nabi lalu kejadian begini-begini. Nah, jadi harus ada sahabat yang menuturkannya. Ini dari segi terjadinya hadis. Jadi hadis terjadi seperti itu. Kalau Al-Quran itu hanya ayat-ayat tertentu. Jadi umpamanya turun surat Al-Fatihah. Turun surat Al-Fatihah lalu kata Nabi ini turun ayat Al-Quran. Bunyinya seperti ini, tolong kalian tulis, lalu ditulis, itu menjadi ayat Al-Quran. Tapi pada hadis tidak ada perintah seperti itu, karena apa yang disebut hadis itu kehidupan sehari-hari Nabi. Kehidupan sehari-hari Nabi, itulah yang menjadi hadis. Jadi bukan sesuatu yang khusus. Umpamanya, ini saya mau mengucapkan hadis, tolong kalian catat. Nabi tidak pernah berkata begitu. Itu tidak pernah. Ada sesekali Nabi berkata, Rasulullah, maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada saya, kata Nabi. Tapi itu tidak masuk ke dalam Quran. Kalau begitu keadaannya, hadis itu kita sebut hadis qudsi. Jadi Nabi menyatakan dia menerima wahyu tapi tidak masuk ke dalam Al-Quran. Itu disebut hadis qudsi. Hanya itu yang ada hadis khusus yang disebut dengan hadis qudsi. Selain dari itu tidak ada. Ini dari segi pengucapan Nabi, ya, pengucapan Nabi dan pengutipan sahabat. Saya ulangi kembali, hadis Nabi atau apa yang dianggap hadis itu bisa jadi didengar oleh satu orang, oleh 2, 3 dan seterusnya sampai 100.000 orang lebih. Itu pernah kejadian. Lalu yang kedua, walaupun yang mendengar itu banyak, karena tidak ada perintah dari Nabi untuk ditulis, tidak ada perintah Nabi untuk diingat, itu tidak ada. Jadi masing-masing orang ketika menceritakan hadis itu berasal dari inisiatifnya sendiri. Berasal dari inisiatifnya sendiri, bukan karena disuruh orang atau bukan karena apa-apa. Jadi kalau umpamanya saya bertemu dengan teman tadi atau bertemu dengan siapa, lalu saya bercerita tentang dia, itu betul-betul inisiatif saya. Tidak ada perintah, tidak ada apa-apa. Nabi tidak pernah menyatakan sebarkan hadis saya, itu tidak pernah. Bahkan Nabi melarang sebagian sahabatnya menuliskan hadis. Jangan tulis hadis, nanti bercampur dengan Al-Quran. Kalau kalian mau tulis, tuliskan Al-Quran saja. Jangan tuliskan hadis. Nabi pernah melarang begitu. Walaupun sebagian sahabat secara diam-diam menulis beberapa hal yang dianggap penting dari Nabi. Ada sahabat yang menulis dari Nabi yang dianggap penting. Umpamanya, Nabi membuat perjanjian. Nabi membuat perjanjian dengan orang lain. Ini kan harus ditulis. Nabi mengirim surat, akan mesti ditulis. Tulisan Nabi, surat yang dikirim Nabi itu menjadi hadis semuanya. Ini, jadi hadis ini diucapkan Nabi dalam keadaan biasa-biasa seperti hidup sehari-hari kita dan periwayatannya atas inisiatif sendiri. Karena itu, walaupun umpamanya maaf, ini seperti kita ceramah seperti ini. Hadirin di sini ada sekian puluh orang. Kira-kira kalau bercerita kepada orang lain, berapa di antara kita yang bercerita tentang sebagian dari apa yang terjadi di masjid ini? Mungkin untuk malam ini tidak ada satupun cerita. Jadi semua orang mendengar sudah, tidak ada cerita ke tempat lain.
Jadi kalau ini kita kembalikan ke Nabi, Nabi ceramah, Nabi bertemu dengan orang-orang begitu, lalu tidak ada yang bercerita, tidak ada yang mencatat, tidak ada yang bercerita, tidak ada yang mengisahkan kembali. Maka tidak ada hadis tentang peristiwa itu. Tidak ada hadisnya. Kenapa? Karena tidak ada yang bercerita, tidak ada yang meriwayatkan. Jadi walaupun yang mendengar banyak, bisa jadi sahabat yang menceritakannya hanya 1 orang saja, hanya 2 orang saja. Dan inilah yang kejadian. Jadi walaupun umpamanya perjanjian Hudaybiyah, ini contoh. Perjanjian Hudaybiyah itu sebuah perjanjian antara Nabi dengan orang Quraisy yang ditentang oleh banyak orang. Jadi banyak sahabat tidak setuju dengan isi perjanjian Hudaybiyah itu. Dianggap merendahkan umat Islam, merugikan umat Islam, memalukan umat Islam. Mereka berkata, ya Rasulullah, Anda kan Rasul, kenapa menerima perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan itu? Ya Rasulullah, itu kan memalukan kita, kenapa diterima? Kata Nabi, saya menerimanya karena saya Rasul. Ini contoh. Tapi kisah ini, sahabat demikian banyak yang ikut bersama Nabi, yang menceritakannya hanya beberapa orang saja. Hanya beberapa orang saja yang cerita. Waktu perjanjian Hudaybiyah begini-begini, si Fulan berkata begini, Umar berkata begini, Utsman berkata begini, Abdurrahman bin Auf berkata begini, Abu Bakar berkata begini. Yang menceritakannya hanya beberapa orang saja. Tidak banyak yang menceritakannya. Jadi riwayat yang kita dapat tentang hadis dari Nabi itu hanya kebanyakannya berasal dari 1 orang sahabat saja. Mungkin yang mendengarnya banyak, tapi yang bercerita cuma 1. Berdasarkan jumlah orang yang menceritakan, kalau sahabat yang menceritakan itu lebih dari 10 orang, sahabat yang menceritakannya lebih dari 10 orang, dan generasi di bawah sahabat pun menceritakan lebih dari 10 orang, itu disebut hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini tidak banyak, hadirin hadirat yang terhormat. Ada yang menyatakan tidak sampai 10 buah. Tidak sampai 10 buah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, oleh banyak sahabat. Itu 1. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan hadis aziz. Itu beberapa orang sahabat yang menceritakannya, 3 orang atau dari 3 sampai 10. Jadi kalau ada 3 orang menceritakan, itu disebut hadis aziz. Ini ada puluhan hadis saja. Puluhan hadis saja. Tidak sampai ratusan. Yang sahabat yang menuturkannya itu lebih dari 3 orang. Kebanyakan hadis, karena tadi hanya puluhan dan tidak sampai ratusan, sedangkan hadis itu ribuan, maka sisanya itu, dan boleh dikatakan semua hadis karena pengecualiannya sedikit sekali, itu hanya diceritakan oleh 1 atau 2 orang sahabat saja. Yang lainnya tidak ada. Jadi yang lainnya itu tidak menceritakannya. Jadi ini contoh hadis pada masa sahabat. Jadi karena hadis ini tadi diucapkan Nabi di berbagai tempat, di berbagai waktu, di berbagai kesempatan, maka sahabat tidak saling mengetahui pada masanya. Jadi sesudah Rasulullah wafat, banyak sekali hadis yang Abu Bakar tidak tahu. Begitu juga Umar tidak tahu, Ali tidak tahu, Ibnu Abbas tidak tahu. Sahabat-sahabat lain yang besar-besar yang kita
yang banyak bercerita tentang Nabi itu tidak mengetahui hadis-hadis tersebut. Mereka saling bertanya, saling memberitahu. Nah, ini mereka saling bertanya dan saling memberitahu. Nah, barulah hadis ini tersebar. Jadi pengetahuan sahabat tentang hadis sesudah Rasulullah wafat lebih banyak dari pengetahuan mereka tentang hadis ketika Rasulullah masih hidup. Dan ini ketika dilanjutkan, pengetahuan generasi kedua, ketiga, dan keempat sesudah Rasulullah wafat itu lebih banyak dari generasi yang lebih awal. Ini penyebaran pada masa sahabat. Kemudian hal berikutnya, hadis ini tersebar pada masa-masa awal itu secara lisan. Tulisan itu belum ada, belum banyak tulisan. Sedikit sekali tulisan. Ada tulisan sesudah Nabi wafat, ada sahabat, tetapi sedikit sekali. Hadirin hadirat yang terhormat, saya menyimpang sedikit. Penulisan hadis ini menjadi banyak itu sekitar tahun 200 Hijriah. Sekitar itu, 200 Hijriah. Itu baru banyak. Sebelum itu sedikit sekali. Lalu pertanyaannya, kenapa di tahun 200 itu tiba-tiba umat Islam menulis banyak buku. Ya, tiba-tiba umat Islam menulis banyak buku, sebelumnya tidak ada. Sebagai contoh, pada masa Rasulullah, Nabi mengirim surat, itu ditulis di atas kulit kambing. Jadi kulit kambing itu yang menjadi kertas, ya, itu menjadi kertasnya Nabi mengirim surat kepada beberapa orang raja. Ada yang dikirim ke Raja Romawi, Raja Parsi, Gubernur Mesir, dan beberapa yang lainnya. Itu ditulis Nabi di atas kulit kambing karena kertas tidak ada. Al-Quran sendiri pada masa Nabi ditulis, tapi medianya, tempat menulisnya apa yang kebetulan ditemukan. Kalau yang ditemukan itu tulang unta, maka ditulis di atas tulang itu. Kalau yang ditemukan ketika itu kain, maka ditulis di atas kain. Kalau yang ditemukan itu kulit kambing atau kulit domba, maka ditulis di atas kulit domba tersebut. Kalau kebetulan tidak ada bahan lain yang ada pelepah kurma, maka ditulis di atas pelepah kurma tersebut. Ini jadi ketika Nabi hidup, Al-Quran itu sudah tertulis dan itu disimpan di rumah Hafsah, istri Nabi, di rumah Hafsah. Di situ disimpan. Jadi itu masih seperti dalam gudang. Jadi sesudah Nabi wafat, pada masa Umar bin Khattab, ini bahan-bahan ini tadi dicari satu-satu. Oh, ini ada surat Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin, umpamanya. Lalu sambungannya di mana? Dicari satu-satu. Oh, ini ada tulisan ini. Oh, ini sambungannya. Oh, jadi kita sambung. Jadi ditulis urut dari awal sampai akhir itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab hanya satu naskah saja. Lebih kurang 10 tahun sesudah itu pada masa Utsman bin Affan, beliau hanya menulis sekitar antara 5 sampai 10 naskah. Ada yang menyatakan 5 naskah, ada yang menyatakan 8 naskah. Jadi tidak lebih dari 10 naskah. Itu saja Al-Quran tertulis pada masa sahabat. Tetapi pada tahun 200 Hijrah, ini tiba-tiba menjadi banyak sekali. Hadis ditulis tahun 200 Hijrah,
Imam Syafi'i menulis kitab pada tahun 200 Hijrah. Al-Quran ditulis banyak sekali pada tahun 200 Hijrah. Kenapa tiba-tiba pada tahun 200 Hijrah itu, sekitar 200 Hijrah itu, kertas menjadi murah sekali dan banyak sekali di dunia Islam. Sedangkan sebelumnya sangat mahal. Ini ada sebuah kisah. Umat Islam berhasil menemukan teknologi membuat kertas dari orang Cina. Jadi dalam satu pertempuran antara kaum muslimin dengan orang Cina di Turkistan Timur sekarang ini, atau sekarang ini apa namanya ini, Xinjiang, ya, daerah Cina Uighur, ya, daerah Cina Muslim sekarang ini. Dalam pertempuran di situ ada beberapa insinyur Cina yang ditawan dan mereka membocorkan rahasia membuat kertas. Ya, sebelumnya membuat kertas itu monopoli orang Cina, sama seperti membuat kain sutera. Kain sutera itu monopoli orang Cina pada masa Nabi Muhammad. Kertas juga seperti itu. Tetapi sutera lebih banyak beredar dibanding dengan kertas. Tapi pada sekitar tahun 170 Hijriah ini, teknologi monopoli membuat kertas orang Cina itu hilang. Kenapa? Karena sudah ada insinyur Muslim yang diberitahu dan pandai membuat kertas. Oleh umat Islam, kemampuan membuat kertas ini tidak disembunyikan, tapi disebarkan. Diberitahu, diajarkan, siapa yang mau buat kertas buat saja. Siapa yang mau buat kertas buat saja. Nah, jadi sehingga membuat kertas itu menjadi sangat menyebar. Orang di Mesir pandai buat kertas, orang Muslim di Syria pandai buat kertas, di Iran bisa buat kertas, di Maroko bisa buat kertas, di Spanyol, Andalus bisa buat kertas, seterusnya. Sehingga karena kertas ini sudah banyak, maka tulisan-tulisan pada abad ketiga Hijrah, awal 3 Hijrah itu tiba-tiba meledak sedemikian rupa banyaknya. Menurut sebagian orang, saya mohon maaf hadirin hadirat yang terhormat, hadis utlubul ilma walau bisin itu hadis maudhu. Itu bukan hadis dari Nabi. Itu hadis palsu. Hadis tidak betul itu bukan hadis. Tapi orang menyatakan itu hadis. Konon utlubul ilma walau bisin itu disebarkan karena kemampuan membuat kertas ini tadi. Jadi teknologi membuat kertas itu dianggap sebagai sebuah keajaiban, dianggap sebagai sebuah pengetahuan yang luar biasa, yang menjadikan ilmu itu mudah disebarkan, yang menjadikan ilmu itu bisa ditulis sedemikian banyaknya. Jadi mereka kagum kepada teknologi Cina tentang membuat kertas ini, maka muncullah ucapan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kenapa? Karena di situ yang ada teknologi. Nah ini hadirin yang terhormat, kembali ke hadis tadi. Jadi hadis diucapkan Nabi, diamalkan Nabi, pengakuan Nabi kepada sahabat lain dituturkan oleh sahabat kepada tabi'in, generasi yang kedua. Tabi'in ini meriwayatkan lagi kepada generasi ketiga, tabi'in. Lalu diwariskan lagi kepada generasi keempat, generasi kelima, generasi keenam. Lebih kurang pada generasi keenam inilah baru hadis dituliskan secara resmi. Jadi umpamanya Imam Al-Bukhari yang hidup sekitar tahun 200 Hijriah ini, dia mulai mengumpulkan hadis. Dia pergi ke rumah seseorang. Hai Bapak, saya mendengar ada Bapak menghafal hadis. Bisakah Bapak menceritakan hadis yang Bapak hafal kepada saya? Maka orang itu akan mengatakan, saya menerima hadis innamal a'malu binniyat
dari Poland, dari Umar bin Khattab, dari Nabi. Nah, jadi oleh Muslim ini dicatat, itu dicatat. Nah, sesudah itu dicatat, lalu dia simpan. Nah, semua catatan Muslim mengumpulkan hadis dari berbagai tempat itu menjadi Sahih Muslim. Semua hadis yang dikumpulkan oleh Abu Daud menjadi hadis-hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita katakan hadis riwayat Bukhari, itu artinya yang pertama menuliskannya secara resmi dan lengkap itu Bukhari. Kalau itu dikatakan Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah, itu berarti orang yang pertama menuliskannya secara lengkap dan dipublikasikan secara luas adalah Ibnu Majah. Nah, itu artinya. Jadi ada 7 penulis hadis yang populer sampai sekarang. Jadi pertama sekali Bukhari, sesudah itu Muslim. Di bawah ini ada 4 yang setingkat. Ada Abu Daud, ada Tirmidzi, ada Nasa'i, ada Ibnu Majah. 4 ini dianggap lebih kurang setingkat mereka. Ada di bawah Bukhari dan Muslim. Jadi ini sudah 6. Lalu di bawah 6 ada 2 lagi kitab lain yang terkenal. Yang pertama Muwatta karangan Imam Malik. Susunan disusun oleh Imam Malik. Lalu satu lagi Musnad Ahmad yang disusun oleh Imam Ahmad. Nah, jadi 2 kitab ini kadang-kadang sebagian orang menganggap Musnad lebih penting dari Muwatta. Sebagian orang menganggap Muwatta Imam Malik lebih penting dari Musnad Imam Ahmad. Nah, jadi ini menjadi yang ke-7 dan yang ke-8. Nah, ini kitab hadis yang populer sampai ke masa kita sekarang. Di luar ini masih ada orang lain yang menulis hadis. Umpamanya ada Baihaqi, ada Ibnu Hibban, dan ada beberapa nama lain. Tetapi nama yang lain ini pada umumnya, Pak. Yang lain dari 8 ini tadi, pada umumnya hanyalah pengulangan dari yang ada 8 ini tadi. Secara umum seperti itu. Jadi apa yang ada itu hanya pengulangan saja. Jadi karena itu tidak dianggap terlalu penting. Sedangkan 7 atau 8 yang pertama tadi itu dianggap lebih penting atau itu yang utama karena mereka mengumpulkannya sebelum orang lain mengerjakannya. Hadirin hadirat jamaah yang terhormat, hadis-hadis tersebut Bukhari umpamanya. Bukhari hidup di tahun 200 Hijriah. Jadi 200 lebih kurang 200 tahun lebih sesudah Nabi wafat baru dia menuliskan hadis itu. Dan dia mendengar dari atas, dari generasi-generasi sebelumnya selama lebih kurang 200 tahun. Kalau kita di Aceh sekarang kira-kira 200 ke belakang itu kapan kira-kira nih Pak? Sekarang tahun 2023. Jadi kalau kita mundur 2023 1923 lalu 1823. Jadi kira-kira 200 tahun dari kita ini mundur ke belakang itu kan ke 1823. Kira-kira Pak, apa peristiwa 1823 yang sampai ke kita sekarang? Ada tidak? Jadi kalau sekarang ini kita menulis kejadian 200 tahun yang lalu, apa sumber yang kita pakai? Apa kira-kira sumber yang kita pakai? Oh, cerita nenek kita. Nenek kita itu mendengar dari siapa? Bisakah kita telusuri sehingga cerita yang katanya berasal dari 1823 itu ada setiap generasi yang mengetahuinya. Ada setiap generasi orang yang mengetahui cerita itu. Dan itu bisa kita sebut nama. Begitulah kira-kira hadis dikumpulkan.
Jadi hadis dikumpulkan itu lebih kurang 200 tahun sesudah Nabi wafat. Jadi ya karena waktunya sudah habis saya akan akhiri. Jadi ini waktu 200 tahun. Jadi waktu 200 ini mengakibatkan hadis ini tidak semuanya bisa dipercaya. Tidak semuanya. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, bahkan ada hadis palsu. Ya, sebetulnya hadis palsu itu bukan hadis, tapi diberi nama hadis karena orang menyatakannya hadis. Orang mengatakan itu hadis, tapi itu tidak betul. Karena tidak betul kita beri nama hadis palsu. Hadirin hadirat yang terhormat, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah pada pekan depan saya akan masih melanjutkan tentang hadis Nabi ini. Ya, bagaimana hadis ini menjadi beragam kualitasnya dan bagaimana pemahamannya pun menjadi beragam-ragam, ya, jadi menjadi sangat luas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.